Kali ini saya akan menjelaskan tentang produk atau master product. Master product kita bisa akses melalui aplikasi sales, products, kemudian di point of sale juga ada products. Di accounting ada dua menu, di customer sama vendor products. Kalau vendor products ini menampilkan products yang bisa dibeli, sedangkan yang di accounting customer product adalah daftar produk yang bisa kita jual. Kemudian untuk purchase atau di bagian pembelian ada juga menu products. Jadi semua menu itu sama isinya, adalah isi dari daftar produk. Di inventory juga ada products. Nah, ini kita masuk dari inventory products. Untuk create products kita tekan tombol create. Kemudian kita menginput nama produk, misalnya pasta gigi. Saya tidak menyebutkan merek ya. Misalnya 300 gram. Kemudian kita tentukan apakah produk ini untuk dijual, apakah produk ini untuk dibeli. Kita tentukan di sini. Kemudian produk type-nya kita tentukan, ada 3 pilihan yang disediakan oleh Odoo. Yang pertama adalah consumable. Consumable ini artinya produk ini adalah produk yang dikonsumsi atau digunakan secara internal oleh perusahaan. Jadi biasanya produk-produk ini adalah produk-produk yang sering kita beli yang langsung dibiayakan atau dibiayakan pada saat kita menggunakannya atau keluar dari warehouse. Kemudian service adalah produk jasa. Jadi ini tipenya produk jasa di mana dia nggak mempunyai histori barang masuk keluar, nggak ada stock card, tetapi secara accounting memiliki pengaturan untuk accountingnya. Jadi ini tidak memiliki stok. Kemudian storable product adalah tipe produk yang diperdagangkan, artinya kita bisa jual beli. Dan ini akan memiliki kartu stok, memiliki pencatatan HPP atau histori valuasinya, valuasi produk, kemudian ada pencatatan atau jurnal persediaan. Field berikutnya yang penting, ini field penting ya, ada berwarna biru muda, adalah invoicing policy atau policy invoice penjualan. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama ordered quantity, artinya invoice di-create berdasarkan jumlah quantity yang ada di sales order, karena ini penjualan. Jadi di sales order misalnya kita order 10, maka invoice-nya langsung dibuat menjadi 10 juga sesuai dengan quantity di SO. Kemudian pilihan yang kedua adalah delivered quantities, artinya invoice dibuat berdasarkan jumlah quantity yang telah kita kirim. Jadi misalnya di SO quantity-nya 10, barang yang terkirim baru 5 kuantitinya, maka invoice-nya yang di-create pasti cuma 5 aja sesuai dengan jumlah yang telah terkirim. Yaitu dua pilihan untuk invoice policy. Kalau untuk pembelian nanti ada pengaturannya di bagian purchase, ini control policy. Kurang lebih sama mekanismenya, tapi ini untuk bagian pembelian. Balik ke sini. Reinvoice expense saya skip dulu ya. Kemudian kita ke sini. Nah, ini fitur khusus ya. Fitur khusus yang ada di modul Adaptec dual quantity purchase. Ini kalau diaktifkan artinya khusus produk ini menggunakan metode dual quantity purchase. Pembelian dengan metode dual quantity ini nanti saya akan jelaskan khusus ya untuk fitur ini, karena ini fitur khusus yang dari modul Adaptec product. Kita lanjut ke sales price atau harga jual. Kita tentukan sini harga jualnya berapa. Odoo memiliki juga price list management. Nah, ini untuk price list management nanti saya akan jelaskan khusus untuk price list management.
Kalau yang di sini adalah basic price listnya ya, itu harus ditentukan di sini. Atau public price listnya kita tentukan di sini. Kemudian field berikutnya adalah customer tax atau tax untuk penjualan. Kita tentukan apakah produk ini saat dijual menggunakan tax atau tidak. Ya, ini tinggal kita klik gitu untuk menghilangkan, atau kita pilih untuk memilih untuk menentukan teksnya. Kemudian field berikutnya ada cost. Cost ini adalah harga pokok dari produk ini berapa. Saya sarankan untuk produk baru tetap saja kita harus mengisi, sebaiknya kita mengisi HPP-nya. Supaya untuk case-case tertentu ini sangat penting di awal kita input. Misalnya kita akan membuat saldo awal produk, maka saldo awal itu dia akan mengambil HPP-nya itu berdasarkan field yang diisi di sini. Ya, kita lanjut ke field berikutnya. Field berikutnya ini adalah produk kategori. Produk kategori ada pilihan di sini, dan ini ada daftar master produk kategori. Nah, saya ingatkan bahwa, dan ini perlu diingat, bahwa produk kategori di sini ini adalah pengkategorian barang berdasarkan pengaturan costing method dan pengaturan accounting. Ya, jadi tujuan pengkategorian di sini adalah untuk pengkategorian barang berdasarkan costing method atau metode costing yang biasa kita kenal average, FIFO. Kemudian untuk pengkategorian barang berdasarkan accounting atau pendekatan accounting. Jadi ini bukan untuk pengkategorian barang berdasarkan pendekatan marketing atau sales. Biasanya pengelompokan atau pengkategorian barang untuk sales itu agak berbeda. Dan itu nanti ada field khusus yang kita sebut dengan product tag. Nah, jadi harus diingat bahwa ini adalah pengkategorian barang untuk tujuan costing method dan accounting. Nah, ini kalau kita look up kategori barang untuk all. Nah, di sini ada pengaturan seperti ini. Nah, secara detail nanti saya akan jelaskan pengaturan kategori produk ini ya. Jadi ada berhubungan dengan inventory valuation atau costing method dan berhubungan dengan accounting. Nah, jadi kalau kita memilih kategori all, maka otomatis produk ini settingnya, costing methodnya berdasarkan yang tadi kita setting. Dan dari sisi accounting, pengaturannya juga berdasarkan akun yang telah disetting di sini. Kemudian field berikutnya adalah internal reference atau kode barang. Kita bisa input di sini kode barangnya. Kemudian di sini barcode-nya. Kalau kita ada barcode scanner dan produk itu punya barcode, kita tinggal arahkan barcode scannernya ke barcode produk, maka otomatis barcode-nya akan terinput di sini. Field berikutnya adalah company. Company ini adalah untuk menentukan produk ini apakah bisa digunakan atau diakses oleh suatu company atau cabang atau branch, atau bisa digunakan bersama-sama untuk cabang-cabang. Jadi kalau kita isi seperti ini, maka produk ini hanya bisa digunakan dan dilihat oleh PT My Company Cijago. Tapi kalau kita kosongkan seperti ini, maka produk ini bisa diakses, bisa digunakan secara bersama-sama master datanya. Tapi misalnya kartu stok dan lain-lain transaksi itu berdasarkan company. Hanya master produknya saja yang digunakan secara bersama-sama. Kemudian di sini ada internal notes, ini untuk notes internal atau catatan untuk produk ini. Kemudian di section attribute dan variance ada sesi khusus, kita akan bahas tentang attribute dan variance, jadi kita skip dulu. Kemudian sales, di section sales ini berhubungan dengan field-field yang berhubungan dengan penjualan. Jadi di sini cuma ada 2 ya. Apakah produk ini dijual di kasir, di point of sale? Ini tinggal dicentang. Kemudian ini deskripsi, sell deskripsi. Sell deskripsi ini biasa diisi dengan spek
produk, sehingga nanti waktu pembuatan SO, invoice atau surat jalan maka akan otomatis terisi dengan spek yang kita ketik di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke section purchase. Section purchase ini di sini ada daftar vendor atau price list vendor. Kita bisa tambahkan di sini vendornya, minimum quantity, kemudian price list dari vendor. Ini delivery lead time, waktu yang dibutuhkan vendor untuk mengirim barang, kita tentukan sini. Minimum quantity misalnya beli 10, harga satuannya misalnya 10.000. Ya, lead time-nya 1 hari. Nah, pada saat pembelian, jika kita membeli barang ini dari vendor selain Azure, maka Odoo otomatis akan menambahkan daftar vendor price list di sini. Ya, di sini juga ada setting. Jadi setiap tabel seperti ini ada tombol setting yang kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. Jadi vendor, mungkin vendor menggunakan nama produknya yang berbeda, kita bisa tentukan di sini. Dan mungkin vendor mempunyai kode produk tertentu untuk khusus produk ini. Jadi kita bisa input di sini vendor product code-nya. Kemudian di bagian bawah adalah vendor text. Nah, apakah produk ini menggunakan teks waktu pembelian atau tidak? Kita tinggal tentukan di sini. Kemudian yang ini control policy untuk vendor bills atau custom, biasa kita sebut vendor invoice ya. Tapi di Odoo ya mungkin ini jadi kesepakatan kita bahwa untuk Odoo kita akan mengatakan ini adalah vendor bills atau bills. Jadi biasa kita sebut bills, itu artinya faktur pembelian. Nah, ini untuk kontrol faktur pembelian atau bills. Ya, ini hampir sama dengan pengaturan yang ada di sini. Tapi ini untuk penjualan, untuk invoice. Kalau di purchase ini untuk pembelian atau bills. Kemudian kita ke section inventory. Oh ya, ini ada satu field di bawah, purchase description. Jadi ini juga untuk deskripsi tambahan untuk produk tersebut apabila kita melakukan pembelian. Nanti otomatis deskripsi ini akan ditambahkan pada PO line, PO detail. Ya, seperti itu. Kemudian inventory, di section inventory ini berhubungan dengan warehouse. Untuk operation route-nya nanti saya jelaskan sesi tersendiri, ini untuk multi routes. Yang kemudian adalah traceability. Traceability ini untuk menentukan apakah produk ini memiliki batch number, serial number, atau tidak memiliki kedua-duanya. Nah, tujuannya agar produk ini bisa di-tracking, ditelusuri. Kalau no tracking berarti produk ini tidak bisa ditelusuri oleh dua hal tadi. Kalau yang kita pilih ini berarti produk ini bisa ditelusuri, di-tracking berdasarkan lots number. Lots number ini mungkin kita kenal dengan batch number. Jadi batch number ini artinya beberapa quantity itu memiliki batch yang sama, nomor batch yang sama. Itu biasa berlaku di dunia farmasi, di obat itu memiliki batch number. Jadi beberapa quantity memiliki batch number. Nah, ini bisa di tracking, dan kalau kita mengaktifkan ini maka pada saat pembelian maupun pada saat penjualan atau pada saat barang masuk, barang keluar di warehouse, maka staff warehouse akan menginput nomor batch-nya, dan ini diwajibkan menginput batch-nya karena ini diaktifkan. Sedangkan yang serial number ini artinya satu produk atau satu quantity itu memiliki satu nomor seri. Kalau ini beberapa quantity, yang ini satu quantity. Oke, ini deskripsi sama yang kayak tadi di purchase sama sales. Kemudian responsible adalah user yang ditentukan untuk mengontrol produk ini atau bertanggung jawab atas produk ini. Kemudian weight ini berat. Kemudian volume. Kemudian ini customer lead, artinya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengirim produk ini ke customer.
Di section berikutnya yang terakhir adalah accounting. Accounting ini artinya ini berhubungan dengan accounting atau jurnal sesuai dengan masing-masing modul. Ini berhubungan dengan jurnal penjualan atau piutang. Ini berhubungan dengan jurnal pembelian atau hutang. Nah, ini kita kosongkan saja karena kita mengasumsi bahwa pengaturan ini seragam diatur dari produk kategori ini ya. Kalau kita lihat tadi ya ini. Tapi memang apabila ada kasus-kasus tertentu, produk ini kita butuh untuk mengatur accountingnya secara spesifik untuk produk ini bisa juga. Jadi kita tentukan untuk akun pendapatannya dia akan mengarah ke akun nomor berapa. Nah, ini untuk apabila ini produk jasa atau consumable product, expense-nya nanti lari ke expense apa. Ya, kemudian ini price different account sama asset type. Ini tidak terlalu penting ya. Kemudian yang terakhir adalah product picture atau gambar dari produk tersebut. Kita bisa menginputnya dengan menekan tombol icon pena ini, diklik. Kemudian kita cari gambar yang berhubungan dengan produk ini. Kalau untuk menghapus produk picture-nya tinggal tekan tombol tong sampah ya ini. Nah, ini ada smart button juga, ini nanti saya jelaskan khusus. Setelah produk ini di-input dengan benar lengkap, tekan save atau Alt S ya. Shortcutnya Alt S, save. Oke. Kita kembali ke produk, kita cari pasta. Ya, atau kita cari XYZ. Ya. Oke, terima kasih, ini penjelasan tentang produk.